Sebelum saya menjelaskan, saya akan menyampaikan sedikit tentang Rio Ponorogo. Teman-teman, Rio Ponorogo itu adalah sebuah tradisi kesenian yang berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Ponorogo, Jawa Timur. Lalu kesenian Ponorogo itu salah satu kesenian yang mengandung unsur magisnya, atau kita ketahui bahwa Rio Ponorogo itu kental dengan yaitu melakukan sebuah ritual gitu ya, ritual untuk mungkin saja untuk pemanggilan khodam, untuk membantu mereka supaya acara itu tuh berlangsung dengan baik gitu kan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika mereka tahu pemeran Rio Ponorogo itu ingin menampilkan aksinya di depan orang banyak, mereka itu kayak di proses itu, pemanggilan itu, mereka itu ada beberapa tokoh gitu ya, ataupun ada beberapa peran gitu yang mereka itu lalu setelah proses itu gitu, mereka ada yang namanya mengalami kerasukan gitu ya, ataupun mereka itu tidak sadar gitu dengan apa yang mereka lakukan gitu kan. Terus di dalam kepribadian sendiri, proses itu dinamakan dengan proses ketidaksadaran gitu, ataupun bisa juga sadar, prasadar, atau tidak sadar. Dan di sini saya akan membagi itu menjadi dua gitu ya, karena kalau misalkan diketahui bahwa kesurupan atau kerasukan itu dia itu tuh ada dua jenis gitu. Dia itu masih ada yang sadar gitu, dia tuh sadar kalau misalkan dirinya itu melakukan suatu tindakan tersebut, dan dia itu benar-benar tidak sadar gitu. Kalau menurut saya sendiri gitu, di dalam kesenian Rio Ponorogo itu orangnya itu dia tuh sadar gitu, dia tuh sadar, cuman yang menggerakkan tubuhnya itu bukan dirinya gitu, padahal dia tuh sadar akan hal yang dilakukan gitu, akan atraksi yang dilakukan gitu ya. Dia sadar, tapi dia tuh tidak, dia tuh kayak kesannya itu dia itu membiasakan lah gitu, karena untuk hiburan juga kan. Terus juga sini juga saya akan bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di Rio Ponorogo gitu, yaitu adalah sosok Warok gitu ya. Warok itu memiliki arti gitu, mampu memberikan petunjuk atau pengajaran kepada orang tentang hidup yang baik. Itu maksudnya itu tokoh tersebut itu menginginkan, karena dia memiliki ilmu gitu, tokoh Warok itu ingin membagi ilmunya gitu, dengan catatan supaya ilmunya itu yang diberikan kepada orang-orang itu dia tuh bisa bermanfaat gitu loh, bisa bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Ilmunya itu seperti ilmu yang kanuragan, seperti kayak gitu ya. Dan sosok ini dia itu memiliki sebuah kebutuhan atau insting ya, kalau dalam psikologi Sigmund Freud, insting gitu. Pasti semua orang itu memiliki insting. Dan satunya itu tokoh orang ini gitu, dia tuh sebenarnya dia tuh memiliki kalau dilihat dari sejarahnya dia itu menyukai seorang gadis
menyukai seorang perempuan gitu, tapi karena dia tuh maksudnya dia tuh ingin selalu berbuat baik, dia tuh tidak ingin ilmu atau kemampuan yang dia punya itu bisa bisa luntur ataupun musnah, karena jika dia tuh memiliki seorang gadis itu, ataupun dia tuh memiliki seorang gadis, takutnya yang dia takutkan dia tuh akan kehilangan semua kemampuan yang dia punya gitu. Terus ditambah dia tuh ingin sekali seperti gurunya, yaitu Sunan Sewu gitu ya, Sunan Lawu maksudnya, yang yang sangat benar-benar kayak sakti gitu ya, sakti. Dan bahkan beliau itu dikatakan bahwa beliau itu tidak untuk mengasah terus ilmunya, beliau itu tidak sama sekali menikah kayak gitu kan. Terus tetapi si Warok itu pada akhirnya dia itu mencintai seorang gadis gitu, walaupun sebelumnya itu dia itu akhirnya sebelum mencintai seorang gadis itu dia itu kayak menyewa laki-laki tampan lah untuk menyenangi dia gitu ya. Terus tapi lama-kelamaan dia itu kayak nggak bisa nih gitu, nggak bisa buat kayak gini terus kayak gitu ya, nggak bisa kayak dia tuh nggak bisa untuk menahan hasratnya gitu atau instingnya, kebutuhannya gitu. Akhirnya dia tuh mulai mencintai seorang gadis gitu. Dia tuh menyukai seorang perempuan yang bernama Dewi Songo Langit yang berasal dari Kediri gitu. Terus dia tuh nggak bisa untuk menolak hasrat atau dia tuh nggak bisa untuk menolak instingnya gitu, nggak bisa menolak hasrat yang dimiliki. Akhirnya dia tuh mencoba untuk meminang gitu kan. Terus dari sini kita bisa pelajari bahwa yang saya ambil dari materi ini, satu, saya tuh mengambil kepribadiannya Sigmund Freud gitu, yang mana di kesenian ini itu saya mengambil yang setengah sadar ataupun prasadar ataupun unconscious ya. Terus prakonscious maksudnya. Terus ada juga peran kebutuhan atau insting bagi seorang, dan adanya unsur penolakan di dalam cerita yang saya bicarakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.